Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah adaptasi dan kondisi ekonomi kelanjutan dari yang tadi, yang digital marketing, teknologi. Ya jelas, sekarang kita bahas tentang pengelolaan hubungan dengan pelanggan atau customer relationship management. Pengelolaan hubungan pelanggan sangat penting untuk membangun loyalitas. UKM dapat memanfaatkan customer relationship management untuk mengelola data pelanggan, memberikan promosi yang tepat waktu, dan memastikan interaksi yang berkelanjutan. Ya, kalau yang agak besar punya modal kayak Kopi Kenangan menggunakan aplikasi untuk memberi poin loyalitas kepada pelanggan tetap. Tapi sebenarnya sekarang banyak POS, ya, point of sales application, aplikasi POS gitu, yang langganan cukup 200-300 ribu sebulan dan sudah memberikan Anda kemampuan untuk CRM. Kalaupun nggak bisa, Anda bisa pakai Instagram, di mana mereka harus subscribe. Ya, Anda punya community manager atau orang yang mengelola komunitas. Bisa bagian kasir Anda yang suruh mengelola, ya, bisa admin Anda. Yang penting ada yang mengelola database itu. Di mana datanya disimpan? Ya udah subscriber aja. Tapi datanya ditarik, taruh ke Google Sheet, jadi tabel Excel, sudah Anda punya. Kalau giliran mau melakukan campaign, ya Anda tinggal boost aja lewat Instagram dengan postingan atau WA, bikin WA group. Ingat, satu WA group itu bisa 1.000 orang sekarang, 1.024 kalau nggak salah. Artinya 1.000 orang satu grup, Anda bisa punya berapa grup itu udah 1.000. UMKM kan nggak gede-gede amat, punya 10.000 customer aja udah hebat sekali. Tahapan selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi kinerja. Langkah terakhir dalam manajemen pemasaran UMKM adalah memantau dan mengevaluasi kinerja. Ingat, kita tadi udah punya KPI atau Key Performance Indicator atau target yang harus smart, ya, harus spesifik, bisa diukur, realistis, dan dibatasi waktu. Nah, UMKM perlu menggunakan indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator untuk mengukur semua aktivitas kunci seperti jumlah penjualan, peningkatan traffic online, tingkat kepuasan pelanggan. Taruh di dinding, ya, bikin satu grup WA untuk bahas tentang itu dan datanya tiap hari diupdate. Misalnya Siomay Mang Udin menggunakan data dari aplikasi pengantaran makanan untuk mengukur penjualan harian dan tingkat repeat order pelanggan. Sekarang udah zaman teknologi dan itu murah. Ya, kita masuk ke segmen terakhir, ya, bagian-bagian akhir dari video ini. Ya. Seandainya yang tadi kita udah bahas ternyata tidak dijalankan, pemasaran dan penjualan tidak dikelola dengan baik oleh UMKM, apa yang terjadi? Inilah konsekuensi dari buruknya pengelolaan pemasaran UMKM. Jika UMKM gagal mengelola aktivitas pemasaran dengan baik, mereka akan menghadapi berbagai masalah seperti satu, penurunan penjualan. Ya, kalau UMKM tidak mengikuti tren digitalisasi seperti yang dialami oleh banyak usaha kecil menengah di Malang yang tetap mengandalkan penjualan online, mereka akan kehilangan konsumen yang pelan-pelan beralih ke platform online. Jadi orang-orang yang kopi keras kepala merasa nggak perlu, itu akan bengong pelan-pelan. Ya, market masih ada, sepi karena mereka pindah bergeser dari offline ke online. Itu sudah dirasakan oleh Ramayana, oleh Matahari. Ya, toko-toko offline sudah mulai bergeser. Lalu mereka juga akan bisa mengalami loyalitas pelanggan yang rendah. Tanpa CRM yang baik, ya, Customer Relationship Management, manajemen hubungan pelanggan, UKM mungkin kehilangan kesempatan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Akibatnya konsumen cuma beli sekali, 2 kali lalu hilang. Beli sekali, 2 kali lalu hilang. Padahal paling enak jualan kan, kalau kita jualan ke konsumen yang sama dan dia tinggal repeat balik. Gak perlu iklan lagi, gak perlu biaya yang susah untuk mencari konsumen baru. Kasus UMKM fashion di Bandung yang tidak fokus pada retensi pelanggan, dia mengalami penurunan penjualan saat pesaing mereka mulai menawarkan diskon khusus untuk pelanggan loyal. Kenapa? Karena kalau orang udah beli baju 3 potong selama 3 bulan, jadi merasa cukup. Masa gue beli baju lagi sih? Udah banyak baju gue. Walaupun yang sebelah udah langganan, tapi situ ada promosi. Ya udah ke situ dulu.
Lalu yang sana bingung, kok pembeli saya nggak balik ya, padahal saya udah keluar model-model baru. Habis sono kasih diskon, kamu nggak peduli saya royal customer, harga saya sama harga pelanggan yang baru sama. Kalau di situ dibedain loh, repeat order harganya beda. Tuing. Apa kesimpulan kita? Manajemen pemasaran UMKM pasca COVID memerlukan pendekatan yang terstruktur, ya, step by stepnya jelas, langkah-langkahnya ngapain jelas, berfokus pada digitalisasi, mainannya market online. Kenapa? Karena offline cost-nya biayanya mahal, dan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar. Begitu dapat info-info tadi yang saya contohkan, langsung dia menyesuaikan diri. Oh, tren kesehatan, oh tren keberlanjutan, oh tren yang harga-harga murah, oh tren kemasan kecil, oh tren warna ini, oh segmen 18-24 tahun yang suka fashion dan make up, fokus ke sana. Pengelolaan yang baik akan memungkinkan UKM untuk bertahan, bahkan berkembang di tengah tantangan ekonomi. Studi kasus dari berbagai UKM di Indonesia yang sudah kita bahas memberikan contoh nyata bagaimana pemasaran efektif dapat membantu UKM menghadapi krisis dan tetap kompetitif. Kunci suksesnya terletak pada inovasi produk, pemanfaatan teknologi digital, dan pengelolaan hubungan pelanggan yang baik. Menarik ya session ini? Kita mulai dengan teorinya, lalu kita lihat fakta-fakta dan aplikasi lapangannya, lalu kita ambil pembelajarannya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.